Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Iksan Saputra. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya akan mempresentasikan tentang kuantitas penduduk. Oke, yang pertama, sumber data dan pengelolaan data kependudukan. Kedua, komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Tiga, komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. Yang pertama, sumber data dan pengelolaan data kependudukan. Sumber data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber resmi, seperti instansi pemerintah atau bisa juga non-pemerintah atau perorangan. Pengolahan data kependudukan. Untuk memperoleh data total jumlah penduduk yang ada di Indonesia, kita bisa melakukan dengan cara-cara ini, yaitu sensus penduduk. Kamu sering dong pastinya mendengar kata sensus. Nah, sensus penduduk itu adalah proses untuk menyusun, mengumpulkan, dan juga memperluaskan data-data kependudukan melalui dari aspek sosial, demografi, serta ekonominya. Nah, dalam pelaksanaannya, sensus penduduk dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan jenis sensusnya. Sensus jenisnya ini mencakup beberapa sensus, yaitu sensus penduduk, sensus perumahan, sensus industri, dan sensus pertanian. Berdasarkan tempat tinggalnya, sensus de jure, yaitu pencacahan yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah atau negara yang bersangkutan. Sensus de facto, yaitu pencacahan penduduk yang ditunjukkan kepada setiap penduduk yang pada waktu diadakan sensus berada dalam wilayah atau negara yang bersangkutan. Berdasarkan cara pengumpulan datanya, metode householder, yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara meminta kepala keluarga yang mengisi daftar sensus sendiri. Metode canvasser, yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepala keluarga. Biasanya petugas sensus mengisi daftar sensus, dan kepala keluarga hanya sebagai narasumber. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Contoh, komposisi penduduk berdasarkan kriteria sosial. Misalnya, penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan atau status perkawinan. Komposisi penduduk menurut pendidikan berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan penduduk dapat dikelompokkan dalam tingkat SD, SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk. Yang ketiga, komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. Contoh komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi, misalnya penduduk digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Komposisi penduduk menurut pekerjaan penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, dan sopir. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We them boys. Pop a bottle.